Pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Sudah ada kesaksian yang masuk ya, dan jangan pernah menyerah saudara ya, terus kirim kesaksiannya, nanti pasti akan dibaca. Shalom Ibu, saya adalah seorang anak remaja berusia 14 tahun dan akan beranjak ke 15. Saya berasal dari Papua, yaitu Merauke. Saya ingin menceritakan kesaksian tentang hidup saya. Pada beberapa waktu yang lalu saya baru bangun, saya merasa perut saya sakit. Dalam pikiran saya, oh mungkin ini sakit perut biasa. Pagi itu saya mau pergi ke sekolah, pas ingin mandi saya rasa sakit di perut saya semakin bertambah. Dan sakit sekali. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah. Mama saya bangun dan bertanya kepada saya kenapa saya tidak sekolah, dan saya hanya menjawab perut saya sakit. Sampai malam pun masih kesakitan. Keesokan harinya saya terus merasakan sakit yang tidak berhenti. Malahan di hari kedua perut saya sakitnya luar biasa. Sampai saya tidak bisa berjalan. Dan di hari yang ketiga saya dilarikan ke rumah sakit. Saya diperiksa oleh dokter. Ketika dokter menekan perut saya merasa sakit sekali. Tidak bisa apa-apa, hanya menangis saja dan berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, saat saya sudah dirawat di rumah sakit, 5 hari berlalu di rumah sakit, akhirnya saya di USG. Dan dari hasil USG, dokter mengatakan ada infeksi di bagian lambung saya. Saya berpikir ini pasti karena saya punya penyakit MAH. Setelah di USG, besoknya dokter spesialis bedah memeriksa saya dengan menekan bagian perut yang sakit. Dan dokternya berkata bahwa ini adalah usus buntu dan saya harus segera dioperasi. 2 hari setelah dioperasi, saya pun naik, 2 hari sebelum operasi, ya saya suruh menunggu dan akhirnya saya naik ke meja operasi. Di mana hari itu saya sangat ketakutan dan saya gelisah. Tapi saya mencoba untuk tenang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tepat jam 14 operasi pun dimulai, berjalan selama 2 jam lebih. Mama saya yang menunggu selama saya dioperasi, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena operasinya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya saya pun kembali ke ruangan setelah 2 hari dioperasi, saya pun boleh pulang. Setelah 10 hari saya dirawat di rumah sakit. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kehidupan saya, dan selama saya di rumah sakit, saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya banyak mendapat kekuatan lewat khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih Ibu, sekian kesaksian saya. Mohon maaf kalau sedikit panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin. Puji Tuhan, ya dari seorang anak umur 14 tahun. Ya, saya bersyukur saudara kalau ternyata mesbah doa itu bukan hanya ya diikuti oleh orang-orang tua saja, tapi anak umur 14 tahun juga mengikuti mesbah doa. Ya, karena mereka mengasihi Tuhan, biarlah semakin banyak ya anak-anak muda yang dipanggil untuk mengenal jalan Tuhan. Semakin cepat mereka mengenal jalan dan firman Tuhan, maka semakin hidup mereka juga akan menggenapi rencana Tuhan dan tidak akan salah jalan. Terima kasih ya buat yang sudah mengirim kesaksian. Kita percaya semua karena tuntunan Tuhan, sakit perut dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tadinya awalnya dikira bahwa itu MAH. Dan dokter meriksa lagi, ketahuan usus buntu. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ketahuan usus buntu dan akhirnya bisa pecah, ya orang bisa meninggal dunia. Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya, kita semua percaya, ya adik akan segera sembuh, ya secara tuntas. Dan puji Tuhan, di usiamu yang masih remaja, teruslah mencari Tuhan, sebab Tuhan akan menuntun jalan-jalanmu dan engkau akan melihat rencana Tuhan digenapi atas kehidupanmu. Terima kasih buat kesaksian yang sudah dikirim, dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah ya di Keluaran pasal 14 bagaimana akhirnya ya Firaun memutuskan untuk mengejar bangsa Israel. Ketika mereka berada terpepet, di depan ada laut, di belakang
orang Mesir, dan di samping kanan kiri itu gunung. Mereka nggak tahu mau melarikan diri kemana, ya. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan bahkan. Mereka berkata kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami ke sini? Apakah karena di Mesir tidak ada kuburan bagi kami sehingga engkau membawa kami ke sini supaya kami mati terbunuh ramai-ramai di padang gurun?" Ya, dan Musa berkata, "Ya, kuatkanlah hatimu. Ya, sebab Allah yang memanggil kita itu Allah yang setia," kata Musa. "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara, jangan pernah merasa terpojok dalam keadaan apapun. Ingat, Tuhan selalu punya jalan, Tuhan selalu punya cara. Makanya kau selalu punya cara untuk menolongku. Pujian itu berkata, ya, biar kita mau terus percaya dan beriman bahwa Tuhan tuh punya cara, Dia punya jalan untuk menyelamatkan kita. Sekalipun rasanya tidak ada jalan, ya, tapi waktu kita mempercayai Tuhan, bagian kita hanya percaya. Bangsa ini sudah melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, 10 tulah di Mesir, ternyata tidak membawa mereka untuk percaya bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang berkuasa. Ya, mirip-mirip juga mereka ini dengan orang Mesir. Tapi karena Tuhan mengasihi, ya, dan Tuhan memilih Musa, mereka sudah dipilih menjadi bangsa pilihan, di mana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyertai mereka, sehingga bangsa ini tetap dikasihi oleh Tuhan, saudara. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan yang sanggup membuat mereka itu tercengang. Harusnya saudara melihat perbuatan Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang pembacaan kita masih di Keluaran 14, saudara. Dan sekarang kita akan lanjutkan mulai dari ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah menyeberangi laut Tiberau. Ya, menyeberangi laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-15, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Ya. Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru begitu kepadaku? Suruh orang Israel itu untuk berangkat," kata Tuhan, ya. Dan dikatakan di sana, Tuhan berfirman, saudara, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat," ayat 16, "dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering." Ayat yang ke-17, "Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku." Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di sini, saudara, ya, ketika bangsa itu akhirnya saling mempersalahkan, saling bermusuhan, Musa, ya, mengatakan kepada mereka, "Kuatkan hatimu, berdiri tegap sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Kamu hanya akan berdiam saja, Tuhan yang akan berperang ganti kamu." Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang rasanya kita ini terpancing untuk membela diri, untuk menyatakan banyak hal. Tapi malam ini kita belajar, Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak perlu balas, kita nggak perlu ambil tindakan, biar Tuhan yang bekerja ketika kita menyerahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Kenapa engkau berseru-seru demikian? Suruh bangsa ini cepat berangkat, ya, lalu engkau arahkanlah, angkatlah tongkatmu, ya, dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya menjadi jalan." Saudara, ya, kalau saya tuh melihat di sini, saudara, ya, memang orang yang dipilih Tuhan tuh harus memiliki iman yang besar. Ya, saudara bisa bayangkan kalau, ya, yang disuruh Tuhan itu orang yang tidak percaya. Ya, mungkin Tuhan berkata, "Kamu angkat tongkatmu, arahkan ke laut, ya, maka laut itu akan menjadi jalan." Saudara, mungkin kalau orang yang gak beriman, gak percaya pada Tuhan, akan berkata, "Tuhan, yang benar saja, ya, saya suruh angkat tongkat, bentangkan ke laut, terus lautnya jadi jalan, ya, yang benar saja." Seringkali kita juga meragukan Tuhan dan kuasanya, tapi kita lihat di sini apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan menyuruh Musa berhenti berdoa dan mulai bergerak.
Saudara, doa itu harus memiliki dan menjadi tempat utama, mengambil tempat utama dalam hidup kita. Namun juga kita harus bertindak. Jangan hanya berseru-seru, Tuhan bilang. Ya sudah Musa, udah cukup engkau berseru-seru kepadaku. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya cepat berangkat, kata Tuhan. Ya seringkali banyak orang juga tidak bisa melihat mujizat karena mereka hanya berseru-seru tapi tidak bertindak, saudara, melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya jadi selain kita berdoa, kita juga harus bertindak melakukan firman. Karena Tuhan suruh berangkat, bergerak, berangkat, saudara. Ya seringkali kita nggak bisa lihat mujizat karena hanya berseru-seru. Ayo kita bertindak mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Dan di sana kita melihat kadang-kadang memang kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi kita perlu untuk berdoa dan mendapat lebih banyak tuntunan sebagai alasan untuk kita melakukan sesuatu. Dan apabila kita sudah mengetahui apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, maka saatnya untuk bertindak, jangan ditunda lagi. Dikatakan di sana, saudara, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, kata Tuhan Tuhan bilang, aku yang akan menyuruh Fir'aun akan terus mengejar engkau, dan aku akan menyatakan kemuliaanku dan mereka akan melihat bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan kepada Musa, saudara. Dan dikatakan di sana ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi Tuhan membuat, saudara, satu perkara karena tiang awan itu dikatakan di sana berpindah ke belakang orang Israel sehingga berada di tengah-tengah antara orang Israel dan orang Mesir. Lalu terjadi gelap malam, saudara, sehingga mereka tidak dapat saling mendekati. Ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari. Mereka bilang, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi sebenarnya orang Mesir itu sudah melihat bahwa memang kuasa Tuhan Allah Israel itu luar biasa, karena mereka melihat bahwa Tuhan yang berperang melawan mereka, saudara. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tetapi seperti dikatakan di sana tetap mereka itu berkeras hati dan tetap tidak mau menerima, membuka hati bagi Tuhan. 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir dan kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan Tuhan, betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Seperti yang kita tahu bersama, tadinya mereka tidak percaya ya bahwa Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan juga yang mengutus Musa untuk keluar, membawa mereka keluar. Tapi ketika Tuhan menyatakan mujizat, saudara, maka ya mereka percaya dan mereka berkata bahwa akhirnya mereka percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa dan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, di saat kelihatan tiada jalan, ya kelihatan jalan buntu di depan kita, ya dan rasanya tidak ada tempat untuk melarikan diri, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Ya, dan Tuhan sanggup melakukannya bagi kita yang sungguh-sungguh mau percaya. Jangan takut, asalkan kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, beberapa ahli beranggapan bahwa orang Israel bukan menyeberangi bagian utama dari Laut Merah, melainkan salah satu danau atau rawa-rawa yang dangkal yang ada di sebelah utaranya yang mengering pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Atau mungkin suatu cabang yang lebih kecil dari Laut Merah di mana airnya cukup dangkal untuk diseberangi. Namun saudara, apapun pendapat para ahli-ahli itu saudara, kita harus percaya bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tiba-tiba datang angin timur yang keras sehingga menguakkan air laut itu dan terpisah saudara, sehingga di tengah-tengahnya menjadi jalan. Ya, dan akhirnya menjadi tanah kering, dan itu cukup bagi kita saudara ya untuk percaya. Dan kita tahu juga bersama lagi pula ya daratan yang terbuka itu cukup untuk menutupi kereta-kereta ya dari orang-orang Mesir, berarti ya itu ya luas saudara. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita percaya Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan juga yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, dia menciptakan angin, dia menciptakan laut, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dan kita percaya saudara bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ya itu benar-benar ada dan benar-benar pernah terjadi. Karena itu ya biarlah kita semua mempercaya bahwa ya kita harus percaya sungguh kepada firman. Jangan meragukan Tuhan dan biarkan Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar bahwa Tuhan sanggup buka jalan di saat tidak ada jalan. Kami percaya tiang awan, tiang api menjadi tanda mujizat Tuhan menyertai setiap hari-hari kami. Juga kami boleh melihat bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai. Itu sebuah tanda bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kami tidak ingin meragukan kuasa firman-Mu, kami tidak ingin meragukan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan. Engkau Tuhan yang turut beserta. Berikan keteguhan hati untuk percaya bahwa Engkau sanggup dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan memberkati bagi rumah tangga yang hancur, Tuhan pulihkan. Berkati siap suami, istri, anak-anak untuk hidup takut Tuhan. Bahkan hidup kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Berkati siap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, siapapun itu di luar sana yang sedang mengikuti mesbah doa ini. Mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapak, biar terjadi kesembuhan mujizat sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan setiap mereka yang terikat roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan kenajisan, percabulan. Tuhan kami berdoa ketakutan, yang terikat dengan intimidasi, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kelegaan dan kelepasan supaya hidup kami semakin berkenan.
Kami berdoa untuk setiap mereka juga yang bergumul untuk menjual aset. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan tuntun sertai hidup kami untuk selalu Tuhan turut bekerja bagi setiap masalah persoalan kami yang tidak ada jalan. Kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pimpin sertai Bapak Presiden Jokowi yang Kau memberkati, berikan hati yang takut Tuhan, juga wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI Polri yang ada menjaga bangsa ini dalam ketentraman. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh-roh Tuhan yang ingin mengacaukan bangsa kami, roh-roh teroris, roh-roh yang ingin mengganti asas negara kami, roh-roh pemberontakan, pertikaian, peperangan, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, dengan anugerah-Mu kami terus berdoa untuk pemilu nanti tahun 2024. Tuhan sudah menetapkan seorang yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu kami wajib berdoa bagi bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Orang yang tepat, yang takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, sehingga kami boleh terus bebas beribadah, memuji, menyembah Engkau. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau, yang terus setia mencari wajah-Mu. Apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan memberkati senantiasa. Tidak ada satupun Tuhan yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Biarlah semua orang yang ada di atas bangsa ini Tuhan bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu, meninggalkan dosa-dosa dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati untuk setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian. Tuhan memberkati, biarlah terus tetap Tuhan rahmat-Mu turun, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. And there I find you in the mystery.